Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur sebangsa dan setanah air, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah klik video ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezeki yang barokah dan dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan video kali ini, saya sedang berada di Grumbul Papringan Gede, tepatnya di Karangklesem, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Bisa dibilang ini adalah tempat yang damai, subur makmur, gemah ripah, loh jinawi. Warga masyarakat yang hidup di perkampungan ini saling rukun dan damai. Bermacam tanaman yang tumbuh di tempat ini terbilang sangat baik dan subur tanpa harus perawatan secara ekstra. Bermacam-macam tanaman seperti kayu kayu jati, kemudian juga ada beberapa buah seperti durian, buah kelapa, umbi-umbian, sangat subur di tempat ini. Akses jalan menuju ke tempat ini juga terbilang sudah bagus dan aman. Tanaman paling khas di Grumbul Papringan Gede adalah bambu. Sesuai dengan namanya yaitu papringan gede, atau ada yang menyebut pring gede, bambu ageng, bisa diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu perkebunan bambu yang besar atau luas. Menurut cerita legenda dari penuturan sesepuh-sesepuh di tempat ini, awal mula adanya tanaman bambu di tempat ini adalah konon ceritanya ada seorang wali yang menanam bambu di tempat ini dengan tujuan untuk membuat kuda lumping atau dalam bahasa Banyumasnya ebek. Dan sampai sekarang tanaman bambu tidak pernah habis-habisnya, walaupun setiap hari ditebang, dan menjadi salah satu mata pencaharian warga di sini untuk menjual bambu. Nah, baik sedulur, sekarang kita menuju ke sebuah tempat yang bisa dibilang dikeramatkan di tempat ini. Warga sekitar menamai tempat ini dengan sebutan punden, di mana di tempat ini terdapat sebuah pohon besar yang sudah berusia ratusan tahun dan dianggap keramat karena menjadi saksi bisu terbentuknya sebuah perkampungan Grumbul di Papringan Gede. Tidak sedikit warga masyarakat yang berkunjung ke tempat ini untuk semedi, terutama dari komunitas ebek. Kita mengambil sisi positifnya ya sedulur, karena bagaimanapun juga kita sebagai orang Jawa pasti mempunyai adat istiadat dan tradisi. Orang Jawa harus selalu dibudidayakan supaya kedepannya kita tidak pernah lupa akan jati diri kita sebagai orang Jawa. Terlepas dari itu semua, kita memiliki keyakinan bahwa berdoa, beribadah, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi yang diselenggarakan di tempat ini adalah bertujuan untuk tali persaudaraan dan uri-uri budaya. Sebelum agama Islam masuk ke tanah Jawa, nenek moyang dan leluhur kita dulunya itu menganut paham kapitayan. Secara garis besar, maksud dan tujuannya adalah sama dengan agama yang kita anut sekarang, yaitu mengajarkan tentang kebaikan dan budi pekerti. Berbedanya cuma di saat pelaksanaan. Untuk kapitayan itu tidak beribadah seperti sholat, tapi hanya bersemedi di tempat-tempat yang dianggap memiliki energi untuk menyalurkan doa kepada Sang Pencipta. Nah, ini dia sedulur, tempat di mana nantinya akan dijadikan lokasi untuk acara Grebek Suro. Kebetulan sebentar lagi itu tahun baru Islam, atau kita mengenalnya adalah bulan Sura. Bagaimanapun juga ini adalah sebuah tradisi ya sedulur, jadi jangan melihat dari segi yang bla 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 seperti itu. Seperti inilah penampakan daripada pohon yang sudah berusia ratusan tahun yang konon dikeramatkan di tempat ini. Legenda yang berkembang daripada pohon besar ini adalah
dulunya dijadikan sebagai tempat petilasan oleh Mbah Grinjing Wesi. Dan Mbah Grinjing Wesi itu adalah seorang abdi dalem daripada Prabu Amangkurat IV. Zaman penjajahan dulu, Mbah Grinjing Wesi merupakan salah seorang yang diincar oleh penjajah Belanda karena beliau warga asli Jawa yang dianggap sakti mandraguna waktu itu dan memberontak terhadap kedaulatan daripada penjajah Belanda. Itu sedulur adalah sesaji atau sajen dalam bahasa Jawa. Bagaimanapun juga inilah tradisi dan budaya asli orang Jawa, sangat menjunjung tinggi nilai budaya dan tidak pernah melupakan siapa nenek moyang kita. Konon menurut cerita di tempat ini juga tempat penguburan benda-benda pusaka atau benda-benda sakti zaman dulu. Ada tombak, keris, pedang, dan cincin juga, gelang, banyaklah pokoknya. Tapi kalau handphone yang nggak ada. Kalau handphone ya nyarinya di counter. Kalau kita mau sowan itu lewatnya sini sedulur. Nah ini kalau niatnya mau sowan ini nuansa dan suasananya itu berbeda. Bagaimana nggak berbeda, karena saya kan ngerekamnya ini siang hari. Rata-rata kalau orang mau kesini pada sowannya malam hari. Kalau siang-siang pada sowan kesini ya nanti tukani Mbah Mansur ndereni wong arep tuku pring. Jadi intinya maksud daripada video yang saya buat ini adalah menginformasikan kepada warga Karangklesem ya yang melihat video inilah, bahwa di tempat ini nanti akan dijadikan lokasi acara Grebeg Sura. Bagi yang ada waktu dan berminat silahkan berkunjung. Di tempat ini kita tirakat, berdoa bersama, dihadiri sama ustadz, ada gus-gus juga. Pokoknya ya intine makan-makan lah, wong anu tumpengan sih insyaallah ya ora kapiran. Angger rokok nang gawa dewek, barang arep gawa mbak kotok ya ora apa-apa, mengko dilinting nganggo godhong pring. Kiranya sekian dulu ya sedulur video dari saya. Mbok menawa gelem ya subscribe lah, apa delek apa, nanti kalau mau nanya informasi selanjutnya bisa di kolom komentar. Intinya ya kita uri-uri budaya Jawi aja ngasih musnah. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun sedulur, semoga selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezeki-rezeki yang barokah, jauh dari penyakit, jauh dari utang piutang. Semoga menghibur dan bermanfaat. Terima kasih.